Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan Demokrasi malam hari ini akan membahas mengenai Presiden Prabowo Subianto yang perang melawan korupsi. Kita tahu bahwa dalam acara di NU tanggal 8 Februari kemarin, Presiden Prabowo mengatakan segala bentuk penipuan, bentuk manipulasi, penggarongan, korupsi yang terjadi di Indonesia yang mencuri uang rakyat akan betul-betul ia tindak. Bahkan Prabowo mengatakan tidak akan mundur setapak pun dalam hal pemberantasan korupsi. Tapi pertanyaannya, apakah ini akan konsisten dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto tanpa adanya tebang pilih? Teman-teman tahu yang ada di sini berbagai kasus korupsi di era pemerintahan Prabowo banyak yang terungkap. Tata kelola minyak mentah saat ini sedang berjalan persidangannya. Ada laptop Chromebook yang melibatkan terdakwa Nadiem Makarim, kemudian ekspor CPO, CSR BI, dan juga beragam kasus korupsi yang nilainya triliunan rupiah. Bahkan Presiden Prabowo juga mengklaim telah memulihkan uang negara 28,8 triliun rupiah. Kami berharap ini bukan sekedar angka, tapi betul-betul realisasi yang bisa dirasakan oleh rakyat. Meskipun ada anggapan dan juga penilaian survei dari skala internasional, indeks persepsi korupsi kita Indonesia berada di 34. Dari skala 0 sampai 100, 0 dinilai sangat koruptif, 100 sangat bersih, Indonesia berada di peringkat 34. Menurun dibandingkan tahun 2025, kita berada di peringkat 37. Tapi yang membuat saya mencengangkan, ada sebuah survei dari Indikator bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9%. Malam hari ini Direktur Eksekutif Indikator akan kami hadirkan di Catatan Demokrasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung Catatan Demokrasi. Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami, Prof. Burhan. Prof. Burhan sudah bergabung via Zoom, meskipun sangat disayangkan Prof. Burhan tidak hadir langsung ke studio, tapi saya akan memperkenalkan satu persatu narasumbernya. Ada peneliti senior BRAIN, Prof. Siti Zuro. Sehat, Prof? Malam hari ini Prof. Wiwi menjadi panelis didampingi oleh Ibu Sulistiowati, pakar hukum Universitas Nasional. Di sisi kiri ada Bang Saur Siagian. Wah, senior kita nih Bang Saur Siagian. Sehat, Bang Saur? Berantas korupsi Bang ya, thank you sudah hadir. Dan juga ada Bang Sadam, ini merupakan staf khusus dari KSP. Bang Sadam Al-Jihad, lawan-lawan korupsi katanya. Dan juga ada Bapak Magdir Ismail, seorang pengacara senior kita juga yang sudah bergabung. Teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Yellow Jacket sudah bergabung bersama kita. Kita langsung ke Prof. Burhanuddin. Prof. Burhan, saya ingin tahu lebih detail mengenai approval rating Prabowo Subianto 79,9% dari seribuan responden ya Prof ya? Ya, jadi Andro, survei yang kami lakukan basis metodologis dan populasi surveinya berbeda dengan yang dilakukan oleh Transparansi International Indonesia. Jadi kalau Transparansi International Indonesia itu respondennya adalah in-house expert. Jadi TII itu memiliki expert yang mengevaluasi perkembangan dari tahun ke tahun terkait dengan indeks persepsi korupsi. Nah, sementara kalau dan bukan hanya expert ya, tetapi juga pebisnis. Jadi pebisnis dilibatkan karena asumsi TII mereka terlibat atau berinteraksi dengan para pejabat terkait dengan urusan bisnis yang kemudian potensial menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang disebut dengan istilah korupsi atau upeti ya. Nah, kalau survei Indikator itu populasinya adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Jadi berbeda memang
Tentu kalau dilihat dari sisi kualitas evaluasi, kalangan expert atau pebisnis lebih punya kualifikasi lebih baik karena mereka punya informasi yang lebih baik, punya pengalaman yang lebih baik, berinteraksi dengan pejabat, mungkin kalangan bisnisnya juga ikut memberikan upeti. Nah, kalau pemilih atau warga negara biasa yang terjaring dalam responden survei indikator, itu basisnya adalah persepsi dan sangat tergantung oleh tingkat informasi dan tingkat pendidikan mereka. Nah, kalau kita lihat basis pemilih kita, itu 50% pemilih kita itu pendidikannya menengah ke bawah, 34% atau 35% kurang lebih itu pendidikannya SD atau tidak lulus SD. Tapi dalam logika demokrasi, ya, suara orang biasa dengan tingkat pendidikan yang rendah sekalipun, itu nilainya sama dengan suara Mbak Wiwi ya, Profesor Vidi Suro. Nah inilah yang menjadi basis penilaian oleh survei indikator ya. Dan kalau kita tanya kepada mereka, 79,9% di survei bulan Januari 2026 itu menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sesuatu yang kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, itu ada recovery pemulihan kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo. Jadi di bulan September itu approval Pak Prabowo drop ya. Jadi kalau kita lihat tren evaluasi kondisi umum yang kami tampilkan dalam rilis hari Minggu kemarin, itu semua evaluasi menurun di September 2025, terutama setelah kejadian kerusuhan masif di akhir Agustus. Tapi sejak Oktober hingga Januari 2026, itu praktis terjadi pemulihan dan sebabnya beberapa hal. Pertama adalah faktor ekologis, ya, yaitu kalau kita lihat survei Januari itu kan dilakukan setelah 3 bulan berturut-turut pemerintah menggelontorkan BLT dan bansos pangan. Ya. Kemudian yang kedua, government spending itu naik kencang, ya, terutama di kuartal 4 2025, di mana government spending itu membuat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat itu naik jadi 5,39%. Dan tentu saja efek Natal dan Tahun Baru yang carry over ke bawah ke Januari 2026. Jadi secara kondusif itu bulan Januari itu relatif menguntungkan ya pemerintahan karena evaluasi publik terpengaruhi oleh menggeliatnya ekonomi. Meskipun lagi-lagi kalau ditanya alasan apa yang membuat masyarakat puas, secara langsung yang mereka sebut dua hal ya. Yang pertama adalah Pak Prabowo dianggap mampu memberantas korupsi. Lagi-lagi ya, tergantung metodologi TI justru menemukan sebaliknya. Era sekarang indeks persepsi korupsi kita malah turun 3 poin. Tapi kalau menurut masyarakat, Pak Prabowo justru mendapatkan apresiasi dari komitmen pemberantasan korupsi. Yang kedua, itu berkaitan dengan banyak memberikan bantuan. Persis seperti yang tadi saya bilang, 3 bulan terakhir, terutama di bulan Oktober, November, dan Desember, ada banyak paket bansos yang diberikan oleh pemerintah, terutama pasca kerusuhan masif akhir Agustus. Membuat angka yang begitu rebound sampai dengan awal tahun 2026. Saya langsung elaborasi dengan panelis kita. Bu Sulis ingin langsung, Bu Sulis mempertanyakan angka dan juga data dari Prof. Burhanuddin. Bu Sulis, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi Prof. Burhan itu sudah menyampaikan bahwa dengan TII itu berbeda. Saya ingin mempunyai, bolehkah minta perbandingan, apakah di 2025 Prof. Burhan juga mempunyai survei sejenis sehingga saya bisa mengcompare pada saat IPK 37 dan belum turun, kemudian hari ini, itu satu. Karena kenyataannya justru kalau kita bandingkan pada di awal 34 itu masih zaman SBY. Kita akan melihat IPK pertama kali 20, kemudian SBY meskipun 1-2 naik terus, menjadi 34 selama 10 tahun, kemudian habis itu masuk Jokowi, kemudian 37, sempat
40 bahkan gitu kan. 40 di zaman siapa, Bu? Ya, Jokowi di 2019. Tapi kemudian ngedrop kembali kan gitu menjadi 37. Nah, itu saya ingin melihat bagaimana ini bisa terjadi justru ketika kepuasan terhadap Prabowo tinggi, apakah pada 2025 itu tinggi atau bagaimana? Sehingga kita bisa mengcompare. Kenapa? Dalam sebuah survei itu sepertinya berbanding terbalik. Satu menyatakan puas pada saat yang sama. Ternyata IPK kita sangat rendah. Kok bisa? Sementara kita mengatakan bahwa korupsi itu kita lawan habis-habisan. Demikian. Prof Burhan langsung dijawab, Prof. Ya Mbak, makasih Mbak Sulistiawati ya. Kalau kita lihat data 2025, itu persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi paling rendah September 2025. Di luar itu relatif masih oke ya, meskipun tidak terlalu istimewa. Nah, kalau tadi perbandingannya dari TII, lagi-lagi memang basis metodologisnya berbeda. Nah, kalau ditanya saya lebih condong kemana, tentu dari perspektif akademis, apa yang dinilai oleh TII lebih bisa dipertanggungjawabkan ya, karena mereka lebih well informed. Cuma pertanyaannya adalah apakah penilaian pebisnis atau apa namanya atau expert itu mewakili secara populasi atau tidak? Jelas tidak. Dan apakah mewakili pebisnis atau tidak? Kita kan tidak tahu ya, apakah pebisnisnya itu mewakili secara populasi seluruh bisnis dari skala besar, menengah, mikro, kecil ya, seperti yang dimiliki oleh data BPS, ataukah pebisnis yang menjadi narasumber panel tetap gitu ya, meskipun tidak mewakili dari skala bisnis di Indonesia. Lagi-lagi saya tidak tahu persis seperti apa TI melakukan apa namanya penilaiannya, tetapi betul yang Mbak Suli sampaikan. Justru kalau kita lihat zaman Pak Jokowi itu ada kenaikan indeks IPK kita ya sampai ke angka tadi 40 ya. Tetapi meskipun turun sebenarnya kita kembali ke zaman sebelum Pak Jokowi. Tapi poin saya pemberantasan korupsi tadi ya yang kalau ditanyakan kepada responden pemilih itu sebenarnya ya sangat tergantung oleh kondisi ekologi saat itu. Ini contoh sederhana dan itu kita temukan dalam survei kami bulan Januari ya. Jadi secara umum responden masih mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo, tetapi bukan berarti responden dari pemilih kita itu kemudian tidak atau melupakan PR-PR yang lain. Contoh ya, kalau ditanya soal apakah MBG yang menjadi program andalan Pak Prabowo itu bersih dari korupsi, itu mayoritas mengatakan tidak. Itu. Jadi 61% masyarakat tidak percaya bahwa MBG itu bersih dari korupsi. Jadi artinya di satu sisi kalau kita membaca seolah-olah ada data yang bertentangan semacam ini. Kalau saya membacanya begini, di satu sisi responden itu bisa melihat komitmen Pak Prabowo dalam memberantas korupsi. Tapi komitmen itu belum mampu diterjemahkan ya, dalam banyak lapisan, termasuk dalam implementasi program signature-nya Pak Prabowo. Jadi komitmen itu ada dalam diri Pak Presiden, tetapi tidak atau belum mampu ditranslasikan dalam banyak aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam program yang menyedot anggaran 335 triliun. Jadi bayangkan kalau misalnya anggaran sebesar itu kemudian banyak yang masuk ke kantong pengelola SPBG ya, itu kan justru malah merusak citra presiden. Sesuatu yang menurut saya menunjukkan bahwa opini masyarakat itu kompleks, Mbak Sulis. Satu sisi mungkin mereka puas, tetapi tidak serta-merta menghilangkan sikap kritis publik terhadap aspek yang lain. Dan ini menunjukkan kedewasaan pemilih kita meskipun tingkat pendidikan mereka rendah. Mereka tidak melihat kehidupan sosial politik itu secara black and white. Jadi ada banyak abu-abunya. Sesuatu yang menurut saya positif juga ya buat pendidikan pemilih kita. Menarik poin ini Prof Burhan. Prof Wiwi ingin mengomentari acuan metode latar belakang respondennya juga berbeda jauh, Prof. Iya, ini kan masalah survei yang dilakukan oleh Prof Burhanuddin Muhtadi ya.
Jangan sampai mengesankan hanya menggembirakan sesaat gitu ya. Karena apa? Karena korupsi yang kita alami, bukan hadapi lagi, alami. Ini sudah dahsyat banget. Ini bencana korupsi, akumulasi. Dan itu diakui sendiri oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, ini apa yang salah? Bagaimana mengatasinya? Ya, survei boleh saja, tapi yang kita rasakan itu nggak ada kurangnya gitu loh. Dari waktu ke waktu. Dan saya pernah mengatakan bahwa masalah korupsi ini sangat terkait dengan kualitas pengawasan yang ada di Indonesia. Jujur berkali di studio, enggak di studio ini, tapi yang di luar itu, di TV One, saya mengatakan bahwa sebetulnya tidak hanya masalah pengawasan yang kita hadapi itu ya tentang korupsi ini adalah bahwa semua lini kita itu gampang sekali dihinggapi oleh tindakan yang koruptif tadi itu. Nah ini bagaimana? Berarti kan ada ketidakterikatan kita pada hukum. Lah tentu sebagai presiden yang mengakui bahwa ini akumulatif, ndak alang kepalang gitu. Bukan korupsi lah, bahasanya terlalu lembut korupsi itu. Perampokan. Penggarongan kemarin bahasa Penggarongan. Jadi kalau ada maling ayam, kita katakan maling dihajar habis gitu ya. Tapi yang mengambil, merampok, menggarong triliunan tadi itu berdasi pula, cengingisan mereka kan gitu. Bersenyum sana sini gitu. Nah ini yang sangat tidak adil. Maka kita bersyukur punya presiden yang pemberani seperti ini. Dan kita semua masyarakat Indonesia, ini adik-adik mahasiswa ini yang pakai jaket kuning ini ya. Menurut saya tentu harus ikut gitu ya dalam berpartisipasi mendukung penuh bagaimana korupsi ini diberantas. Tapi kan soal angka ini keluar karena persepsi masyarakat. Bahkan salah satu tolak ukurnya ketika Presiden gencar memberantas korupsi tadi, kata Prof. Burhan. Iya, memang diakui ya. Statementnya kuat sekali Pak Prabowo, tapi di tingkat lini di mana peluang-peluang korupsi itu terjadi gitu ya. Pengawasan yang kendor gitu kan. Lalu bayang-bayang penalti yang ringan gitu. Atau mungkin cincai akhirnya. Kan. Ini yang membuat apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ini tidak terjadi. Nah ini yang harus kita kuatkan kembali, semua kita, kampus, civil society kita, untuk terus menyampaikan bahwa korupsi ini sudah di leher. Jadi beban Indonesia terhadap perampokan gitu ya, aset-aset negara kita, kepemilikan gitu ya, kelompok-kelompok yang secara ilegal gitu menggarong kekayaan negara ini yang harus diseriusi. Survei mungkin bisa saja karena terbuai oleh katakan statement dan perintah dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi kenyataannya gitu ya, bahwa ini dari saat ke saat kita menyaksikan korupsi ada di Pemda, korupsi pindah lagi di DPRD, korupsi pindah lagi di kabinet gitu kan. Ada di DPR, di partai politik, terus muter gitu. Kayak nggak ada bosan-bosannya gitu. Jadi ini yang membuat kita itu ya jangan sampai demoralizing. Tapi kita semangat untuk bagaimana memberantas korupsi. Tiada kata henti kata Bang siapa? Bang Saur tadi itu. Tak kenal henti untuk pemberantasan korupsi dan kita masih ingat gerakan reformasi tahun 98 itu adalah berantas KKN. Sekaligus Prof. Wiwi atau Bu Sulis mempertajam lagi mengenai angka yang dikeluarkan oleh Prof. Burhanuddin karena angka ini jelas menggunakan metode ilmiah, versinya indikator. Ingin mempertanyakan Prof. Coba dijelaskan ya Prof. Bagaimana agar menimbulkan public trust gitu ya atas hasil survei yang betul-betul dilakukan. Tentu kita tidak bukan tidak percaya, tapi bagaimana dalam kondisi seperti ini
hasil survei itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang ada katakan peningkatan dalam pemberantasan korupsi sehingga korelasinya positif terhadap katakan gitu ya. Mungkin ada efek jera quote unquote gitu ya. Efek jera yang seperti apa kan gitu. Lah itu mungkin. Prof. Terima Burhan. kasih. Terima kasih Prof. Wiwi. Iya, pertama mungkin metodologis ya yang bisa kita pertanggungjawabkan terlebih dahulu sebelum bicara tentang korelasi jawaban mengapa mereka puas terhadap kinerja Pak Prabowo dengan asosiasi beliau komit terhadap pemberantasan korupsi ya. Jadi pertama kita pakai stratified multistage random sampling dan tentu untuk pengambilan sampel yang bersifat acak kita butuh kerangka sampel dan kerangka sampelnya dari data BPS. BPS kan melakukan sensus ya tahun 2020 dan setiap layer itu ada variabel demografi yang menjadi acuan mulai dari tingkat pendidikan, kemudian gender, kemudian etnik, agama dan seterusnya. Nah, semuanya itu proporsional sesuai dengan data BPS. Nah, saya sendiri terkait dengan mengapa puas saya bisa menjelaskan dengan sangat baik ya. Saya merasa sangat bisa menjelaskan itu. Terutama peningkatan kalau dibanding penurunan pada waktu September 2025 dan kepuasan itu bukan hanya aspek teknokratik, Andro, tetapi juga ada efek partisan dan itu bisa kita cek misalnya pendukung atau warga yang paling puas terhadap kinerja Pak Prabowo itu sebagian besar itu Gen Z. Jadi Gen Z adalah 86%, jauh di atas rata-rata tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo. Gen Z lebih puas dan saya sebut efek partisan karena exit poll 2024 pemilih Pak Prabowo paling banyak itu Gen Z. Nah, artinya penilaian puas tidak puas itu bukan hanya aspek teknokratik. Kalau orang yang partisan, jangankan kebijakan yang benar, kebijakan yang salah juga bisa diuji. Nah, ini dua penjelasan ya, mengapa terjadi peningkatan approval. Nah, kalau kemudian ditanya, ada nggak kaitan terhadap pemberantasan korupsi? Kita mengandalkan dari jawaban spontan dari 79% warga yang mengaku puas. Menyebut 70% di antara mereka yang mengaku puas bahwa Pak Prabowo memberantas korupsi. Nah, saya menduga jawaban itu berkorelasi dengan kehadiran Pak Prabowo dalam beberapa event bersama institusi kejaksaan ya, terutama dalam pengembalian aset dan kasus korupsi kan ada beberapa kali ya kejaksaan mengembalikan uang triliunan rupiah dan Pak Prabowo ada di situ gitu. Dan kebetulan secara administratif kejaksaan berada di bawah presiden sebagai kepala negara. Yang kedua itu narasi Pak Prabowo yang sering sekali mengeluarkan perlawanan terhadap koruptor. Meskipun narasi ini mungkin bisa dibaca kritis ya dalam pengertian jangan-jangan hanya sekedar omon-omon gitu. Tetapi narasi itu mungkin ketangkep sama mereka yang boleh mengaku menyela? puas. Boleh menyela silakan. ya. Ini karena menyebut Gen Z. Di kanan kiri saya, belakang saya ini Gen Z semua ini. Gen Z. Coba kalau saya tanya Gen Z gitu ya, sekarang ini adik-adik mahasiswa, bagaimana setuju dengan hasil surveinya? Jujur, jawab jujur, tenang. Ya. Tidak akan mempengaruhi indeks prestasi kumulatif di kampus. Itu. Setuju? Coba. Spontan. Oke. Tidak setuju karena tadi yang disebutkan kan partisipannya itu ada berbagai macam kalangan ya sumber daya manusianya baik yang berpendidikan ataupun tidak. Tapi di sini kita lihat bahwa orang-orang yang nggak berpendidikan itu kurang diberikan edukasi terkait dengan korupsi gitu. Jadi bagaimana bisa mengatakan bahwa partisipan dari orang-orang tersebut itu dapat dipercaya gitu, dapat memiliki kekuatan public trust untuk kita semua ketika mereka itu bahkan tidak diberikan edukasi tentang korupsi itu sendiri, mungkin seperti itu. Namanya siapa Kak? Kania. Ini suara Kania representasi teman-teman atau ada yang ingin mendebat Itu Kania? sayap kiri, sayap kanan sekarang. Sayap kanan. Ini sepertinya beda sama Kania nih kayaknya. Iya. Nah, karena yang disebut sebagian besar adalah Gen Z, maka saya konfirmasi. Oke. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Kania. Kami melihat bahwa banyak sekali korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari tingkat atas administrator, tingkat atas sampai administrator tingkat bawah. Jadi kami melihat bahwa Gen Z yang ada di sini, kami kalangan mahasiswa,
banyak sekali melihat bahwa administrator yang ada di kabinet Presiden Prabowo Subianto banyak sekali yang masih melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kami ingin mempertanyakan apa yang bisa kami percayai dari kabinet Prabowo Subianto, apa yang bisa mereka yakinkan kepada kami bahwa mereka benar-benar melawan tindak pidana korupsi. Oke. Ini istana harus menjawab ini ya. Prof ini melempar pelurunya ke mahasiswa ya, Prof Burhanuddin. Boleh singkat Prof Tapi Burhanuddin? relevan ya, karena memang tadi itu harus bisa mempertanggungjawabkan. Dua Prof sampel ini Burhan, tapi mewakili ya. seluruh teman-teman yang ada di sini? Atau ada yang geleng-geleng? Nah, disebutkan mewakili Prof. Ya, oke. Prof Burhan? Ya, sebenarnya jawaban kedua mahasiswa tidak langsung berkaitan dengan temuan data saya ya. Jadi temuan data saya dan yaitu 86% Gen Z puas dengan kinerja Presiden Prabowo, terutama Gen Z di luar Jakarta. Ya. Jadi kalau di Jakarta warga yang puas terhadap kinerja Pak Prabowo hanya 52%. Tapi di luar Jakarta itu jauh melebihi. Jadi memang ada efek kelas di situ dan ada efek generasi. Nah, kalau tadi teman-teman mahasiswa kan mengaitkannya dengan korupsi. Tentu korupsi bagian dari PR kita bersama, suatu hal yang ya ibarat menyebut matahari terbit dari timur. Ini masalah yang dari dulu selalu muncul. Tapi pertanyaannya apakah korupsi itu hanya sekedar jadi narasi penguasa, ya, ataukah betul ada komitmen tanpa tebang pilih berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Sesuatu yang tadi teman-teman mahasiswa dari UI pertanyakan. Nah, apakah pemberantasan korupsi itu hanya menikam atau pedangnya hanya dihunuskan kepada pihak tertentu tanpa ada satu sistem yang luar biasa baik, terutama dalam konteks pencegahan atau tidak? Apakah hanya sekedar narasi kosong ya, yang dikeluarkan di atas podium tanpa ada upaya sistematik untuk menurunkan ya, korupsi? Itu kan yang dipertanyakan tadi. Sesuatu yang lagi-lagi lumrah ya, karena kita tahu komitmen pemberantasan korupsi datang dari presiden satu ke yang lain, tapi sepertinya nggak pernah berkurang penyakit korupsi yang kita rasakan. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya patut dijawab oleh pemerintah ya, bukan oleh saya. Gitu. Terima kasih banyak Prof Burhanuddin sudah bergabung di Carta Demokrasi. Tapi paling tidak dua suara mahasiswa tadi, teman-teman kan Fakultas Ilmu Administrasi ya. Belajar soal good governance, tata kelola pemerintahan, dan wajah-wajah ini siapa tahu calon birokrat di masa mendatang. Harapannya birokrasi yang betul-betul bersih dan jauh dari korupsi. Sesaat lagi kami kembali di Carta Demokrasi, Istana harus menjawab karena kami yakin Istana tidak anti kritik. Sebelum Istana menjawab, Bang Saur sejauh ini melihat kiprah bentuk Prabowo perang melawan korupsi ini, apakah tebang pilih sesuai koridor, semuanya dibabat ringkas atau seperti apa Bang Saur? Iya, Bung Andro, saya berharap tema ini Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia perang korupsi. Karena saya bayangkan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak cukup dengan presiden. Tidak cukup. TV One melalui catatan demokrasi bagus sekali membuat background tentang siapa-siapa aja yang menjadi katakanlah terdakwa korupsi. Ada Menteri Agama tadi saya lihat, bayangkan Menteri Agama yang mencerahkan spiritualitas kita, kemudian itu yang sekarang menjadi tersangka. Baru kemudian juga Menteri Pendidikan. Ex-Menteri Pendidikan, ex-Menteri Agama, ex-Wamenaker. Iya. Mantan semua ya Bang ya? Dan saya tentu bukan dalam konteks juga menafikan tentang temuan atau survei yang dilakukan Dr. Burhan, Prof. Burhan, dan juga menurut saya seimbang dengan rilis yang dilakukan oleh Transparansi Internasional. Maksud saya gini, kalau di satu sisi adalah mencerminkan soal trust, soal masih ada optimisme kita. Bahkan tadi Prof. Burhan sangat, sebagai solar dia sangat genuine mengatakan bahwa juga ada berpendidikan SMP. Yang dia mengatakan bahwa itu juga hak demokrasi kita. Saya mau mengatakan persepsi kita, Andro, setelah kita keluar ke sini jangan kita pikir korupsi itu ada di sana, padahal korupsi ada di sini. Kalau tidak paradigma kita seperti itu, yang kita bilang misalnya,
ketika kita bicara ini Andro, kita jangan juga lupa, konteks seorang yuris melihat suatu peristiwa kan tidak boleh dengan persepsi. Tapi dia seterang bukti. Misalnya begini, ketika kita bicara misalnya presiden meminta bahwa benteng terakhir daripada peradilan atau memberantas korupsi adalah lembaga peradilan. Dan benteng terakhir itu adalah para hakim kita. Coba bayangkan apa yang terjadi di Depok. Yang dijerat itu adalah ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan meminta kepada panitra. Kemudian supaya nanti dilobi di luar. Sementara Andro kalau kita pergi ke pengadilan, dilarang korupsi. Tidak boleh berhubungan dengan pihak-pihak hakim yang berperkara. Itu sangat telanjang kita baca. Tapi faktanya, saya mau mengatakan bahwa tidak kecil peranan adik-adik saya ini mahasiswa ini dalam konteks korupsi. Karena barangkali ketika dia ujian juga Andro, bahwa potensi dia korupsi itu juga terjadi. Coba bayangkan, ketika kita menerima rapor anak-anak kita mengatakan ini juara 1, pernah nggak kita secara fundamental, nak, bagaimana angka ini kau dapatkan dengan jujur apa tidak? Andro, ketika saya menerima rapor anak saya, tidak pernah saya fokus kepada angka-angka mereka. Tapi kamu jujur nggak melakukan Prosesnya Bang ya? melakukan pekerjaan ini. Lebih baik bapakmu ini bangga ketika teman-temanmu nyontek, tapi kamu tidak lulus karena tidak nyontek. Bagi saya itu makanya kejam. Andro, saya beruntung mengantarkan Mary Hugeng pada tanggal 6 lalu ketika dimakamkan. Ketika Pak Hugeng yang dikenal oleh kalau Gus Dur mengatakan hanya 3 polisi jujur, yaitu patung polisi, kemudian polisi tidur dan Pak Hugeng. Coba bayangkan lembaga polisi kita yang sangat korup itu ternyata membuahkan seorang polisi yang sangat fenomenal. Apa yang terjadi? Ibu Mary kemudian tidak lagi berdagang, bahkan baru kemarin saya dengar lagi satu cerita, Andro. Satu hari istrinya Hugeng mendapatkan uang dari ayahnya, dapat gulden dari Belanda. Dan dia pengen pulang ke Belanda, tapi Hugeng mengatakan, Bu, jangan kamu pulang hari ini. Kalau kamu pulang hari ini, kamu pasti disoroti dari mana uang. Bang Andro, saya selalu kritis. Misalnya, saya pergi ke Mabes Polri misalnya. Saya melihat misalnya bintang-bintang 3 itu pakai Land Cruiser. Ini ada KSP. Saya bilang coba bayangkan polisi yang bergaji 8 juta Bandro. Kemudian dia uang rakyat, uang gaji negara itu kemudian dipakai Land Cruiser yang berharga miliar. Bagaimana kita mengharapkan dia menjadi pelayan? Bagaimana dia menjadi polisi yang bisa melayani rakyat? Ini bukan yang Anda mencurigai ya, Bukan, Bang Saur ya? ini fakta yang saya katakan. Oleh karena itu menurut saya, yang sekarang dibutuhkan adalah satu keteladanan dari kita semua tanpa siapapun, baru ini kemudian kita keren memberantas korupsi. Karena kalau kita harapkan presiden itu yang kita bilang, Andro, itu orang-orangnya presiden. Contoh misalnya kepala beberapa waktu yang lalu, Departemen Keuangan itu disebut adalah sultannya departemen karena gaji mereka berbeda. Bang Magdir, direktur penyidikan yang dipercayakan ketua Kanwil. Sampai 7 miliar per bulan. Dan dia menyewa safe house untuk menyimpan hasil korupsinya. Bang Ardo, bagaimana orang yang sesungguhnya dia dapat gaji yang paling besar, bagaimana hakim-hakim kita ketua pengadilan yang disebut wakil Tuhan, saya harus katakan itu bukan wakil Tuhan, tapi itu adalah wakil setan, Bang Karni. Apa namanya, Andro? Itulah yang terjadi. Nah oleh karena itu menurut saya tidak ragu kepada presiden. Coba Bang Andro, ketika misalnya presiden kita perang melawan korupsi, tiba-tiba partai mengatakan Pak Prabowo 2 periode gitu loh. Saya tidak mendengar itu ketua-ketua partai ini kemudian mengumpulkan semua ketua-ketua cabang. Presiden telah membentangkan perang kepada korupsi. Dan yang banyak korupsi adalah kader-kader partai misalnya. Kita juga siap, mana ada.
Pak Presiden 2 periode, padahal Presiden udah bilang beberapa waktu yang lalu, jangan sampai disebut lagi supaya 2 kali presiden. Tetapi adalah kita fokus di sini. Coba bayangkan Presiden sedang perang kepada korupsi, tiba-tiba syahwat politik kita itu kemudian yang bisa muncul. Maksud saya begini, kita ini udah sehat, udah sakit. Seperti Ibu Juro mengatakan. Bagaimana memulai? Itulah survei dari Prof. Muhtadi, menurut saya itu juga jangan juga dinafikan. Tetapi juga ada unsur pesimisme kita dari Transparansi Internasional. Oleh karena itu menurut saya Andro, sebagian pejabat kita ini sudah rusak otaknya. Ini tuduhan tidak berdasar, Bang, bisa saya Ya itu katakan? yang saya bilang tadi pada fakta yang saya sebut tadi itu. Sebagian pejabat sudah rusak. Ya yang saya sebut tadi Yang sudah kena fakta-fakta. kasus korupsi, Ketua Bang, ya? pengadilan yang saya bilang itu PN yang Depok. mestinya gajinya telah dinaikin 300% ketiga APBN kita. Apakah kita harapkan hakim-hakim yang lain misalnya sebagai ketua pengadilan, kemudian hakim-hakim yang lain, kemudian kecuali dia betul-betul bertarung. Nah oleh karena itu menurut saya, kalau Bu Siti mengatakan pengawasan, saya setuju dengan itu. Tapi jauh lebih fundamental adalah bagaimana moral daripada setiap individu. Apakah jurnalis, apakah guru besar, apakah seperti kami lawyer ini, Andro kasus CPO yang korupsi 40 miliar, sekarang ini terdakwanya bukan sekedar penyuap, tapi ada 3 pengacara. Orang yang tahu hukum. Iya, 3 pengacara. Ternyata dari dakwaan daripada hakim, mereka adalah yang aktif. Maksud saya mereka tahu sesungguhnya ini tidak bisa. Tetapi problem adalah di moral kita. Nah oleh karena itu menurut saya kalau kita mau setuju perang, mari kita setiap individu, adik-adik kami pulang, para guru besar ini, kemudian kami para pengacara ini misalnya sudah ada diputus misalnya orang, kemudian sudah melakukan korupsi, masih bisa praktek. Tapi kita merasa terhina enggak? Kalau kita disuruh oleh klien kita untuk menemui hakim, bisa enggak? Nah ini yang saya kira kita harus gerakkan. Kantor kami misalnya dari awal, kalau sampai ada berani kemudian meminta kita, wah Anda menghina kita. Jadi artinya kawan-kawan sekalian kita harus percaya juga. Seperti keteladanan daripada Pak Hugeng, ibu itu dan keluarga itu, ternyata dia jadi legendaris. Mengapa kita tidak turu ini sehingga pemberantasan korupsi itu betul bukan sekedar dari presiden, tetapi gerakan kita bersama itu yang menjadi harapan Role kita. model juga. sudah ada ya. Ibu Sulis? Sudah nyala, Bu? Tos. Sudah nyala? Sudah Halo. nyala. Bang Saur ini menarik sekali. Jadi saya ingin menanyakan gini. Ketika Bang Saur mengatakan bahwa kepala pengadilan PN Depok terkena, dia adalah simbol. Artinya ada institusi yang hari itu juga runtuh. Dan itu tidak berbanding lurus dengan gaji. Ini soal integritas. Pertanyaan saya menjadi begini. Jika ternyata gaji tidak ekuivalen dengan integritas. Pertanyaan hari ini, kemudian boleh enggak kalau menurut Bang Saur gimana? Turunin lagi enggak? Karena tidak ada gunanya juga toh. Kan gitu. Loh, ini kan logika masuk akal. Dengan menaikkan gaji, itu berharap, 280%. iya, kan gila itu. Coba bayangkan dengan gaji honorer kita, gaji guru kita, termasuk dosen ya Kak? Salah. Enggak. Canda kalau itu. Ntar kena SP1 saya. Nah itu menurut Abang gimana? Jadi ini menarik menurut saya. Kemarin tadi pagi dan juga kemarin juga di Apa Kabar Indonesia Malam, saya memang bilang itu segera ditunda. Ternyata nanti KSP yang jawab, ternyata sudah sempat. Karena gini Andrew, karena Dr. Burhan, Prof. Burhan juga mengatakan bahwa anak-anak SMP kita atau yang tidak berpendidikan juga sama kedudukannya sebagai warga negara. Itu juga kita hargai. Kita misalnya lihat peristiwa yang di NTT, di mana ada seorang anak kita kemudian bunuh diri karena dia minta uang 10.000 kepada orang tuanya tidak ada. Kemudian daripada membebani orang tua saya lebih baik bunuh diri. Maksud saya apakah hakim-hakim itu bisa tergetar bahwa ada saudaranya yang dalam konteks konstitusi, saudara sebangsa dan setanah air, sekedar untuk 10.000 beli kepentingan sekolahnya, kemudian karena tidak ada, bergetar enggak para hakim-hakim ini? Itu maksud saya. Jadi saya emang setuju Dr. Sulis, cuman saya nggak tahu itu ditangkap KSP, karena itu penghinaan menurut saya, karena tidak ada relevansinya. Karena apa? Itu yang saya bilang, berguru daripada Hugeng yang kita tahu, bahkan pernah dia dituduh misalnya,
Satu hari ada seorang pengusaha bahwa ibu itu telah menerima uang. Ibu Hugeng bawa kepada pengusaha itu, betul nggak kamu kasih kepada istri saya bahwa ada uang? Kemudian sang pengusaha mengatakan minta maaf. Maksud saya adalah kawan-kawan sekalian, apakah di kampus-kampus juga kawan-kawan mahasiswa misalnya ada temanku nyontek, kamu kemudian diem nggak? Atau kalau ada dosenmu nggak benar, kamu diem nggak? Saya waktu ngomong ini, Pak Yanto tahu wakil ketua pengawasan, begitu hakim itu kemudian, Prof Yusri, ini bajingan saya bilang, biadab saya bilang. Saya ada. Apa dibilang Prof Yanto? Betul Pak Saur. Artinya adalah bukan sekedar kita berterima kasih kepada katakanlah media, menginspirasi. Tetapi kita juga menyuarakan. Sama dengan kalau rektornya dia nggak benar misalnya, Anda apakah diem? Hanya itu ketika anak-anak ini, adik-adik ini misalnya katakanlah diberi amanah menjadi pejabat, dia udah skillful karena udah terlatih hari ke hari. Kemudian ketika dia praktek nggak ada problem lagi. Harusnya juga berkaca pada diri sendiri, tidak Iya, bisa itu yang saya bilang mengandalkan perang satu ini. individu saja, tidak bisa Prabowo Subianto mengandalkan Nggak diri sendiri. bisa. Kita boleh ke Salsa dulu sebelum ke Bang Sadam dan juga Pak Magdir. Salsa dari Jordania, apakah masih tersambung bersama kita Salsa? Melihat Prabowo yang begitu getol memberantas korupsi, menurut Anda apakah sikap ini harusnya kita contoh, kita ikuti, kita tiru bersama bahwa azas kepercayaan, kepatuhan, kehati-hatian dipegang semua pihak? Salsa. Oke, Mas Andro dan semua teman-teman di studio, Bapak Ibu semuanya, bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini sesuatu yang tidak perlu dilakukan secara berlebihan, karena sebetulnya ini bukan momen kampanye gitu ya. Persona beliau terhadap tindakan korupsi seharusnya sudah langsung kepada bukan lagi narasi, bukan lagi pesan-pesan publik, tetapi bagaimana tindakan itu bisa kita ukur bersama. Apa yang disebut diukur bersama adalah, ini kan sebetulnya Pak Prabowo sebagai presiden ini punya fasilitas kekuasaan yang sudah sangat mumpuni. Dan kita tahu ketika korupsi terjadi dan menjadi persoalan di negeri ini ada semacam situasi yang berubah dari yang seharusnya. Negara sebagai organisasi politik seharusnya menjadi organisasi politik yang tidak boleh politis. Ketika negara menjadi politis di dalam lembaga-lembaga negaranya, termasuk dalam institusi penegakan korupsi begitu, itu artinya ada semacam asosiasi politik atau entitas politik yang lebih kuat dari negara. Nah, ini yang jadi persoalan ketika kita harus menyelesaikan korupsi di Indonesia. Pak Prabowo seharusnya sudah tidak perlu memperkuat lagi persona publiknya agar publik percaya bahwa beliau punya komitmen terhadap penindakan koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Tetapi harus lebih kepada gimana caranya melalui penguatan negara ini Presiden punya komitmen yang lebih real. Nah, itu belum terwujud. Kalau kita tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Burhan, kendati paradoks dikatakan tingkat kepercayaan Gen Z 82%, tapi Pak Burhan sendiri mengatakan bahwa ya betul memang secara aktualisasi belum ada tindakan yang real. Nah, ini jadi catatan penting. Kenapa juga dari saya highlight tidak perlunya Pak Presiden mengeluarkan energi berlebihan untuk membentuk persona yang kuat tentang komitmen ia terhadap tindakan korupsi. Bagi saya, karena ini udah bukan lagi momennya, ini momennya untuk bekerja begitu ya. Dengan psikologis Pak Prabowo seperti ini, saya justru punya asumsi apakah front stage-nya Pak Prabowo berbeda dengan backstage-nya Pak Prabowo secara psikologis begitu ya. Apakah justru karena dia punya kesempurnaan informasi di kepalanya tentang seluruh praktik korupsi di negeri ini sehingga dia terus mengumumkan itu sebagai sebuah ancaman karena ternyata di backstage-nya dia tidak bisa mengartikulasikan itu dalam tindakan-tindakan yang real. Nah, ini yang perlu kita sorot sebetulnya karena secara psikologis begitu ya. Ini kalau kita mengutip dari apa yang kita lihat secara praktik Pak Prabowo selalu berkoar-koar begitu secara energik. Jadi bagi saya ada yang berbeda antara front and backstage Pak Prabowo. Nah, ketika yang front dan backstage Pak Prabowo berbeda ini, tentu bagi saya berkaitan erat dengan sifat politiknya Pak Prabowo sendiri yang sebetulnya ingin harmoni begitu, ingin semuanya bersatu. Bahkan kalau bisa tidak boleh ada definisi oposisi, bahkan PDIP juga misalnya mengambil posisi sebagai penyeimbang.
ini juga ada kaitannya mengapa mungkin di dalam imajinasi saya beliau lebih memilih memberikan reminder begitu ya, memberikan sebuah peringatan bahwa ia tidak akan pandang bulu, tetapi secara tindakan belum terjadi, karena mungkin juga ia tahu bahwa di dalam koalisi ini kalau dibiarkan siapapun yang melakukan praktik-praktik korupsi, terus kemudian ditangkap secara serampangan, akan mengganggu stabilitas di dalam koalisi Pak Prabowo sendiri. Nah ini jadi persoalan yang bagi saya harus kita sama-sama sadari bahwa Pak Prabowo sebaiknya fokus kepada bagaimana memberikan tindakan nyata ketimbang membentuk terus-terusan persona, karena ini bukan momen kampanye. Dan bagi saya yang namanya korupsi, juga mungkin ini bisa diredefinisi bersama di forum ini, banyak pakar gitu ya, banyak dosen dan terutama juga lembaga survei yang terus-terus meng-highlight bahwa keberhasilan negara untuk menindak aktivitas korupsi di negeri ini adalah dengan memastikan tidak ada pencurian kas negara. Jadi bagi saya penting kita malam ini sama-sama sepakat, masyarakat Indonesia juga perlu tahu bahwa seharusnya negara mulai mendefinisi ulang keberhasilan penindakan terhadap aktivitas korupsi bukan hanya soal tidak memastikan anggaran negara atau kas negara tidak dicuri, tetapi bagaimana juga keadilan dan keadilan politik baik itu di hak kesehatan, pendidikan bisa terdistribusi dengan baik. Masyarakat Indonesia tuh sekarang melihat korupsi itu bukan lagi berapa ya kerugian negaranya, berapa triliun, bukan gitu. Masyarakat Indonesia tuh melihat ketika misalnya 17 ini bukan korupsi, 17 triliun disumbangkan ke board office. Masyarakat Indonesia tuh melihatnya berapa buku, berapa pena, berapa beras yang bisa kita beli untuk masyarakat miskin, untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, atau untuk menghalangi seorang anak bunuh diri karena tidak bisa membeli alat-alat sekolah. Jadi korupsi bukan hanya soal mencuri, mencopet gitu ya, uang negara, tetapi juga mengambil begitu banyak hak yang harusnya terdistribusi oleh sistem politik yang kita punya di negara ini. Kita harus meredefinisi ini, Mas Ando. Ya, bahwa korupsi jangan dilihat soal uang nominal, begitu ya, pengembalian. Berapa orang yang harus menahan lapar, terhalang hak akses terhadap kesehatan, tidak bisa pergi sekolah. Kemudian kita juga sering terjebak untuk melihat, itu bukan persoalannya korupsi, bukan persoalan dari korupsi. Oh, tidak bisa. Kompleksitas dari persoalan korupsi ini sampai ke dapur, sampai ke perut anak SD, sampai ke masa depan anak yang mau masuk sekolah gitu, yang terhambat oleh semua aktivitas yang kita sebut sebagai korupsi. Dan bagi saya, Kak Salsa langsung disampaikan oleh Kak Salsa ke Bang Sadam, representasi dari Istana. Bang Sadam harus menanggapi ketika angka belasan triliun, puluhan triliun harusnya dikonversi dengan nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Bang Sadam boleh langsung dijawab. Aku nambahin dikit boleh nggak sebelum pindah? Selain kita harus meredefinisi tentang korupsi itu, coba nanti tolong direspon ya sama perwakilan dari Istana, yang siapa yang hadir itu saya nggak kenal. Ada Bang Sadam. Bagaimana Anda bisa melihat persoalan korupsi ini berkaitan erat dengan fungsi negara yang hari ini belakangan ini dipertontonkan tidak lagi menjadi organisasi politik, tetapi menjadi organisasi yang politis. Kenapa? Karena entitas politiknya dominan banget nih, masuk ke semua lini sektor, gitu ya. Terutama mereka-mereka yang harusnya menindak sebagai aparat penindak korupsi, sekarang masuk ke lembaga-lembaga sipil. Jadi mungkin juga kan kekurangan SDM gitu ya. Silakan. Bang Sadam langsung dijawab. Iya, yang pertama adalah kita kalau berbicara soal data, ya, data yang kemudian dipaparkan tadi antara indikator dan juga ada ekspor, di sini adalah suplemen bagi pemerintah. Itu yang pertama. Jadi kalau dari sisi yang kemudian Pak Presiden dengan berapi-api dan dengan sikap oratornya, itu adalah hal yang memang bukan hanya front state tapi juga back state. Di sini ada Prof. Siti Juhro juga, ketika tokoh penyeimbang bahwa diajak berdialog dengan Pak Presiden, apakah kemudian sikapnya itu berubah? Kan tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa Pak Presiden mempunyai falsafah pemerintahan itu untuk clean government. Secara otokritik, artinya apa? Artinya bukan melihat koncoismenya atau orang-orang dekatnya. Karena ketika kita berbicara soal APH, ya, di sini
Pak Presiden tidak melihat mau itu partai mana, partai Gerindra kah, partai koalisi kah dan sebagainya, tutup mata Pak Presiden. Aparat penegak hukum Aparat penegak hukum itu kemudian silahkan tangkap. Saya ambil contoh, ini berdasarkan kinerja. Ketika Undang-Undang tahun 99 terkait dengan kehutanan, itu sampai di bulan Januari itu baru ada namanya Perpres nomor 5 tahun 2025 terkait penertiban kawasan hutan. Nah, di sini Satgas PKH-nya di bulan Februari. Selama 1 tahun bekerja, ada 4 juta hektar lahan yang kemudian dikembalikan ke negara. Ada 28,6 triliun yang kemudian dikembalikan ke negara. Nah, di sini saya mau bilang bahwa indikatornya adalah mau itu kemudian ada suap menyuap dan lain sebagainya, mau itu ada keterlibatan tadi ya, lingkaran-lingkaran dan sebagainya, itu bukan jadi soal. Tapi semuanya tanpa tedeng aling-aling bahwa hukum adalah harus adil di mata rakyat. Nah, inilah filosofinya bahwa hukum yang kemudian falsafah Pak Presiden adalah hukum atas nama rakyat. Demokrasi atas nama rakyat. Kita dalam posisi keseimbangan, kita tahu misalkan MBG, ya saya ambil contoh MBG. MBG ada 72,8% penerimaan publiknya. Nah, tapi ada 61,7% potensi yang dianggap ini ada potensi korupsi. Nah, ini yang kemudian sebagai pemerintahan ini akan melihat tadi dengan kasus yang misalkan penertiban kawasan hutan. Ini akan tanpa tedeng aling-aling. Mau itu yayasan itu ada dengan di belakangnya siapa dan sebagainya. Kalau memang, ini kan banyak nih. Kemarin isu soal misalkan keracunan. Sekarang isunya adalah soal bagaimana uang yang memang jatah makannya misalkan 15.000, kemudian berkurang jadi sekian ribu misalkan. Nah, ini yang kemudian akan diselidiki. Karena ini 335 triliun kan. Artinya apa? Artinya di sini kami mau bilang bahwa negara hadir dengan kebijakannya itu bersama dengan pandangan kritis masyarakat. Jadi keluar-keluar ini bukan sekedar gertakan tapi ada tindakan nyata gitu maksud Bang Sadam. Iya, justru ketika ini sama sekali Pak Presiden sama sekali tidak berbicara soal politis ataupun tidak politis. Pak Presiden berbicara soal bagaimana equality before the law. Bagaimana hukum itu di mata rakyat itu sama. Jadi di dalam konteks ini, ya kalau misalnya kita bicara soal oknum-oknum dan sebagainya, ya power tend to corrupt absolute power, corrupt absolutely. Semuanya itu punya potensi korupsinya. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Bang Saur, bagaimana ada moral hazard di sana. Nah, Pak Presiden ini kemudian melakukan dialog baik itu secara tertutup ataupun terbuka ataupun secara massa dalam komunikasi massa, ini adalah mengajak bagaimana moral hazard itu timbul. Karena kita bicara soal korupsi ini ada kesadaran yang struktural dan fungsional. Kita nggak bisa berbicara soal korupsi itu hanya berbicara soal struktural, soal secara struktural kenegaraan, tapi juga secara fungsionalnya. Bagaimana ada kultur di sana yang memang tadi secara moral itu harus kemudian dibangkitkan, integritas itu menjadi harga mati. Integritas itu bagian dari kekuatan bangsa. Ini yang kemudian harus kita kuatkan. Nah, itulah kenapa Pak Presiden menyampaikan di MUI misalkan, di NU misalkan, bagaimana mengajak secara sosiologis untuk kemudian moral terkait independensi, terkait integritas ini harus dikuatkan. Nah, di bulan Agustus Pak Presiden juga sudah menekankan terkait dengan bagaimana etika publik harus dijaga. Tadi kalau disampaikan Pak Bang Saur bahwa tadi bagaimana ada pejabat yang memang gajinya sekian tapi sudah punya Land Cruiser, begitu kira-kira. Nah, ini yang kemudian ada etika-etika publik yang memang harus dijaga. Nah, disinilah yang memang hari ini negara betul-betul bukan hanya berbicara soal kinerja tadi udah beberapa hal ya, terus juga tapi kita berbicara bagaimana otokritik. Dari presiden itu bukan hanya berbicara menerima kritik,
Presiden tidak anti kritik, pemerintahan tidak anti kritik, tapi presiden mengajarkan soal otokritik. Bagaimana presiden pun bisa mengkritik badannya. Termasuk Bu Sulis seperti ingin masuk, ingin memberikan saran, masukan, Bu Silakan. Sulis. Ya, menarik sekali nih Mas Adam. Jadi ada beberapa hal menurut saya, ketika Mas Adam mengatakan bahwa ini semua kebijakan itu supportful untuk masyarakat. Saya ingin menanyakan satu hal, kenapa tidak disupport semisal tentang perampasan aset? Ribet banget nih sampai hari ini, kan gitu, itu satu. Padahal koalisi ini kan sangat besar, kalau mau Allah, wong menterinya banyak pimpinan partainya banyak jadi menteri kok, maaf kata nih, kan gitu logikanya. Artinya itu bisa kalau mau menurut saya, itu satu. Terkait yang kedua, berbicara tentang tadi kembali ke IPK, indeks persepsi korupsinya. Bagaimana ngomong panjang lebar ketika zaman Prabowo justru IPK turun, kan gitu. Lebih parah lagi, bagaimana istana akan merespon MBG itu parah hari ini dalam konteks bahwa mulai isu korupsi dan seterusnya mulai banyak. Kalau ini dibiarkan dan tidak ditangani, alih-alih naik, jeblok makin yes, kan gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah istana itu mempunyai target yang jelas? Bagaimana misalnya menaikkan IPK ini? Misalnya begini, boleh enggak dalam kurun waktu tertentu itu dikasih semisal oke, kemudian bisa diaudit publik deh. Kan gitu, misalnya gitu. Kenapa itu menjadi penting? Penting sekali, kalau nggak ngapain, itu nanti benar omon-omon aja. Harus kan dijawab gitu. oleh Bang Sadam, harus Ya. dijawab oleh Bang Sadam. Sesaat Ya, lagi kita terima sudah hanya kasih. di Catatan Demokrasi pemirsa. Sebelum pertanyaan Bu Sulis dijawab Bang Sadam, Pak Magdir, ada orang yang mengetahui sengaja membiarkan bahkan ia ikut bermain dalam tingkah laku pola koruptif. Iya. Terima kasih Andro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kira ya kalau kita bicara tang indeks prestasi persepsi korupsi kita ini, kalau kita bandingkan dengan Vietnam saja misalnya, kita udah ketinggalan, Andro. Ya. Kalau mereka 41, kita 45 misalnya. Ini apa sih penyebabnya? Saya kira ini yang harus mendapat perhatian betul dari Bapak Presiden dan teman-teman di pemerintahan itu tentang bagaimana pemberantasan korupsi itu dilakukan. Sementara sekarang kalau kita baca dari pemberitaan atau kita dengar dari TV, kita tonton TV, kita itu hanya bicara tentang korupsi yang merugikan keuangan negara. Ya. Pernah nggak kepikir sama teman-teman, kenapa kita tidak orientasi pemberantasan korupsi kita ini adalah pada suap menyuap. Induk dari korupsi itu kan suap menyuap. Gitu loh. Di mana sih suap menyuap itu tidak terjadi? Mulai dari di desa urusan kecil terjadi suap menyuap sampai ke, ya saya nggak tahu sampai di mana muaranya. Ya. Makanya apa yang saya mau katakan bahwa kalau kita mau contoh Vietnam saja misalnya, mereka itu sampai tahun 2005, mereka masih menggunakan undang-undang pemberantasan korupsi itu mengenai kerugian keuangan negara. Sama dengan kita. Ya. Tetapi sejak 2018, mereka alihkan fokus pemberantasan korupsinya mereka pada pemberantasan suap menyuap. Ya. Dan memang yang terjadi luar biasa kan, bahwa Vietnam itu indeks persepsinya semakin baik. Dan terutama terkait dengan suap menyuap, itu makin banyak orang yang kena dengan suap menyuap itu. Saya kira ini saya kira Pak Sadam ya, barangkali ini yang juga harus dipikirkan ke depan oleh pemerintah. Kita ini sudah 26 tahun sejak reformasi. Kita selalu ribut dengan undang-undang tipikor, ya, yaitu pemberantasan korupsi karena kerugian keuangan negara. Hanya itu. Tetapi apa yang kita dapatkan dari itu? Ya, toh orang yang merugikan itu tidak bisa dituntut juga. Karena yang bisa dituntut dari seorang koruptor itu sebesar apa yang dia ambil. Ya. Nah, kalau kembali ke belakang, saya suka ngeledekin beberapa teman.
pasal-pasal korupsi kita ini terjadi atau lahir karena ketika itu tahun 52 sampai 57 tentara itu gregetan dengan banyaknya orang-orang yang tiba-tiba mendadak jadi kaya terkait dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda atau perusahaan-perusahaan asing ketika itu. Ya. Maka lahirlah peraturan dari penguasa perang ketika itu, Pak Nas, sebagai hasil, kalau istilahnya Pak Nas mengenai peraturan itu, peraturan nomor 6 itu kalau nggak salah saya, itu hasil akrobatik dari Jaksa Agung Suprapto. Jadi bukan karena ada satu penelitian atau satu pemikiran yang benar-benar jernih bahwa pemberantasan korupsi itu seharusnya adalah terkait dengan suap menyuap. Jadi kembali sekali lagi ya, saya kira ini yang harus kita pikirkan ke depan. Meskipun sayangnya ya, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor itu meskipun dicabut oleh KUHP kita, ini dipindahkan ke pasal 603, 604 KUHP yang isinya sama. Ya. Cobalah bayangkan sekarang ini, saya terus terang kadang-kadang merasa miris ya. Diumumkan kerugian keuangan negara sekian ratus triliun. Tetapi ketika dibuktikan, itu tidak seperti itu. Ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang berlebihan ketika menghitung soal kerugian ini. Bahkan saya kadang-kadang saya sampaikan kepada beberapa teman, pemberantasan korupsi kita ini seperti kontestasi antara lembaga negara yang menyampaikan besarnya kerugian perkara yang mereka tangani. Tapi kan ada audit BPK, audit BPKP. Justru karena itulah audit itulah yang kadang-kadang menggunakan ada audit lain. Misalnya salah satu contoh audit lingkungan. Bagaimana kita menghitung audit lingkungan? Dilakukan oleh teman-teman yang ahli lingkungan, memulihkan tanah ini perlu waktu 100 tahun. Per hektar setiap tahun perlu uang sekian memulihkan. Itulah yang dihitung sebagai kerugian. Kan jadi konyol. Ya. Jadi saya kira ke depan ini salah satu di antaranya yang harus kita pikirkan secara baik oleh semua pihak. Bahwa fokus pemberantasan korupsi kita itu kalau mau indeks persepsi kita akan jauh lebih baik, maka berfokus pada suap menyuap. Karena suap menyuap terjadi di mana-mana. Orientasi jangan sekedar kerugian kas negara saja ya. Betul, betul. Karena begini Andro, apa sih sekarang ini orang yang tidak dimintain uang? Untuk kegiatan apa? Di desa, di kelurahan, di kecamatan. Semua itu pakai uang. Ya. Uang itu adalah uang suap. Ya. Saya kira ini usul saya yang konkret untuk memberantas korupsi ini ke depan. Tapi Pak Magdir melihat langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo apakah sudah tepat dengan caranya yang betul-betul ingin memerangi korupsi dengan gaya, actionnya juga? Saya kira sih soal cara itu semua orang punya cara. Oke. Ya, buat saya nggak ada masalah. Sudah efektif belum menurut Pak Magdir? Kalau masih tetap seperti sekarang tidak akan pernah efektif. Karena sekali lagi lebih banyak korupsi itu terkait dengan suap menyuap. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan mengambil hutan lindung ya untuk kegiatan di perkebunan. Apa iya tidak ada suap menyuapnya? Itu pasti ada. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, saya itu terus terang saya itu kadang-kadang berpikir begini juga Antro ya. Kalau kita lihat tahun 66-an itu kan cukup banyak perusahaan-perusahaan orang-orang kaya kita ketika itu diambil alih. Kemudian jadi PT Berdikari. Ya. Saya nggak tahu sekarang masih adakah aset PT Berdikari yang dulu kita nggak tahu berapa besarnya. Ya. Mungkin triliunan. Kemana itu? Karena begini sekali lagi, bahwa yang harus kita lihat betul selain suap menyuap, tetapi juga penggelapan dalam jabatan. Yang paling banyak itu sekarang ini.
Baik, Pak Magdir. Bang Sadam harus ditanggapi bukan hanya fokus suap menyuap, tapi juga penggelapan, kemudian apalagi manipulatif, abuse of power, dan sebagainya. Iya. Sekaligus menjawab pertanyaan Bu Sulis tadi ya Bang ya. Iya, saya kira semuanya yang ada di ruangan ini bersepakat sebetulnya bagaimana pemberantasan korupsi itu harus dilawan. Itu yang pertama. Walaupun dengan cara yang berbeda tadi semuanya. Pak Saur dengan bagaimana moral hazard yang harus dikuatkan, artinya secara kultural corruption ini kan harus dibingkai daripada sejak pendidikan usia dini dan sebagainya. Perampasan aset tadi Bang. Yang kedua, tadi terkait dengan bagaimana suap menyuap dan sebagainya, tadi ini sudah disampaikan bahwa ketika ini saya ambil indikator yang paling jelas ketika 17 bulan terakhir ini, bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini pun berbicara soal suap menyuap. Artinya ketika ada denda administratif terhadap perusahaan dan terhadap orang-orang yang kemudian menerima suap, oknum-oknum ya, oknum-oknum baik itu ada di pemerintahan ataupun ada di BUMN dan lain sebagainya, dengan oknum-oknum yang ada di perusahaan itu yang kemudian dimunculkan di publik. Bagaimana ada suap menyuap. Kita ambil contoh bahwa tadi di kejaksaan, apalagi kalau misalkan indikator melihat bagaimana kepercayaan publik terkait dengan kejaksaan itu 80%. Nah, di sini yang bisa kita lihat bahwa ternyata kita butuh untuk integritas secara visualisasi, bahkan ya, secara visualisasi butuh juga masyarakat melihat. Indikasinya apa? Ini loh, ada uang sebanyak ini yang kemudian hasil dari suap menyuap, hasil dari kemudian penyalahgunaan tambang-tambang ilegal dan juga sawit dan sebagainya. Misalnya. Jadi perlu angka itu memang dipajang Saya sehingga tidak untuk menakut-nakuti publik. Sesaat lagi dijawab. Yang Kita berbicara harus jeda. adalah hanya di catatan demokrasi. Hanya di catatan demokrasi kita harus jeda pemirsa. Salsa dari Yordania ingin langsung bertanya kepada Istana, silakan Kak Salsa. Oke, saya rasa Bang Sadam ya namanya itu kurang dapat poinnya di dalam penjelasannya. Saya nggak ngerti apa yang ingin disampaikan Istana, karena yang jelas kita harus, yang tadi saya sampaikan, mengenai definisi korupsi bukan hanya soal mencuri uang atau kas negara, tetapi juga adalah aktivitas yang menghambat terdistribusikannya keadilan di dalam seluruh aspek kehidupan warga negara. Dan yang harus kita sama-sama tahu bahwa negara ini belakangan telah menampilkan dirinya sebagai organisme yang tidak lagi stabil karena ada semacam penguasaan maksimal dari entitas politik yang adalah orang-orang yang berkuasa hari ini, dan mereka-mereka ini yang paling berpotensi melakukan korupsi. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bang Sadam sebagai perwakilan Istana, sebetulnya Pak Presiden dan Istana sendiri atau koalisi misalnya ingin menentukan negara ke depan itu seperti apa agar lebih kuat dan agar yang disebut sebagai koalisi tanpa oposisi ini bisa jadi sebuah entitas politik yang tidak saling bagi-bagi kue, dan kuenya ini potong-memotongnya nggak boleh kita saling saling tahu caranya gimana dan siapa yang kemudian melakukan kejahatan dan hak-hak masyarakat mana yang diambil lewat aktivitas-aktivitas ini. Saya rasa ini perlu dijelaskan karena belakangan ini kita menyaksikan betapa lemahnya negara, yang artinya seluruh lembaga negara hari ini dipertanyakan, bahkan merosot kepercayaan publiknya, terutama para penegak hukum. Dan di sanalah sumber korupsi dimulai. Bang Sadam boleh langsung dijawab? Iya. Saya kira yang pertama adalah ya ketika tadi bagaimana distribusi keadilan ya, ataupun melalui program-program ini yang disampaikan ya, ketika ada uang yang kemudian sampai secara visual di kejaksaan, ini bisa untuk pembangunan sekolah rakyat, ini yang pertama ya, dan memang sudah diaplikasikan. Bagaimana ada 166 sekolah rakyat di sana. Yang kedua, ada 200.000 jembatan yang sedang dibangun untuk kemudian anak-anak yang kemudian di pelosok itu bisa sekolah. Yang ketiga, MBG memang kemudian penerimaan publik bagus, tapi memang ada persoalan korupsi yang memang potensi di sana. Secara survei ya, saya bicara soal survei. Nah,
Di sini pun kita butuh pengawasan yang melekat atau waskat. Artinya memang bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Tadi per hari ini saya menerima dari teman-teman advokat di KSP, saya mengajak untuk sama-sama menjadi watchdog terkait dengan program MBG. Supaya apa? Supaya ada kejernihan dan netralitas bagaimana keadilan distribusi uang itu kemudian bisa sampai ke perut-perut rakyat. Itu yang pertama, transparan. Yang ketiga bahwa bagaimana kita melihat efisiensi anggaran dari pusat, provinsi, kemudian daerah itu bisa diimplementasikan untuk hal-hal yang memang untuk keadilan masyarakat. Tadi misalkan kejadian bencana Sumatera misalkan, dengan uang yang diefisiensikan ada 60 triliun yang memang untuk bisa membangun Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Artinya memang ternyata bukan hanya berbicara soal corruption, tapi juga berbicara soal efisiensi. Tadi kita berbicara soal moral hazard. Ketika efisiensi, maka pejabat-pejabat publik, maka aparatur pemerintahan itu dipaksa untuk meminimalisasi potensi-potensi ataupun gaya pemerintahannya yang glamor dan sebagainya. Nah, ini yang bisa kita lihat situasi bagaimana negara hadir dengan keadilan bagi masyarakatnya, keadilan bagi rakyatnya. Hukum di mata masyarakat dan di mata pemerintah itu sama. Mau itu kemudian masyarakat ada kesalahan terkait dengan hukum ataupun pemerintah di dalam oknum-oknumnya kemudian bersalah secara hukum, itu harus adil. Bagaimana? Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa keadilan di mata hukum itu adalah menuju kemakmuran. Makanya kemudian visi daripada Pak Presiden adalah adil dan makmur. Nah, ini yang kita bisa melihat bukan hanya persoalan bagi-bagi kue secara politik. Nah, tapi Pak Presiden sejak beliau berbicara dari awal sampai akhir ketika taklimat dimanapun tidak pernah berbicara soal bagaimana secara politik, tapi berbicara soal kinerja-kinerja. Yang dipaparkan adalah kinerja-kinerja selama 17 bulan. Yang dipaparkan kemudian kejaksaan dalam 1 tahun ke depan itu ada potensi 142,2 triliun. Yang kemudian ya disitulah yang harus dikembalikan ke negara. Nah, kalau kita tidak berbicara soal uang secara tangible, ini indikatornya bagaimana? Karena salah satu yang harus dilakukan adalah tangible indikator, yaitu bagaimana mengembalikan kebocoran-kebocoran anggaran tersebut kepada masyarakat. Nah, ketika sudah dikembalikan berbentuk apa? Ketiadaan Program. oposisi di dalam lingkaran utamanya presiden itu membuat presiden tidak bisa memahami salah satu faktor yang membuat korupsi harus dilawan adalah orang-orang ini di Indonesia, khususnya anak-anak muda, satu, susah cari kerja. Dari susah cari kerja saja mereka jadi takut menikah. Mereka punya keberanian untuk menikah, kemudian mereka takut punya anak. Kenapa? Karena tidak ada kestabilan dan kepastian politik. Ini sama sekali nggak kerekam sama istana. Ini kompleks banget. Makanya saya bilang melawan korupsi itu bukan cuma soal mengamankan uang negara, tetapi bagaimana memastikan semua distribusi keadilan yang harus sampai ke masyarakat itu tiba di seluruh sektor. Makanya saya tanya tadi, apakah Presiden punya rencana dalam mengelola negara? Kalau ketiadaan oposisi memungkinkan presiden tidak tahu bahwa anak muda takut nikah dan takut punya anak karena ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian kebijakan, apakah itu masih harus dipertahankan? Ini bukan soal uang korupsi nanti didistribusikan kemana, pasti itu didistribusikan orang kembali ke kas negara. Sekarang pertanyaan selanjutnya, logika sederhana aja, ngomongin MBG. MBG menyerap anggaran pendidikan dan kesehatan. Apakah itu juga bukan pelanggaran hak asasi? Banyak pertanyaan yang menggantung, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Kasal Sabitan dulu dari kalau Yordania. Pertanyaan Bu Sulis masih belum dijawab oleh pihak istana. Kami akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Terima kasih banyak kepada BAS yang terus mendukung catatan demokrasi. Kita dengarkan tanggapan dari mahasiswa yang harusnya bertanya malam hari ini tapi ingin mengeluarkan statement. Silakan Mas Imam dari UI. Baik, terima kasih Mas untuk kesempatannya. Besar harapan kami mahasiswa yang mewakilkan aspirasi warga sipil juga tidak hanya mendengarkan jawaban-jawaban yang normatif begitu saja, tapi lebih ke hal yang konkret gitu. Sekiranya per malam ini Mas Sadam setelah keluar dari sini apa yang bisa disampaikan ke pemerintahan, bisa disampaikan ke presiden juga, hal-hal yang konkret, jangan hanya membahas normatif,
Harald Morzal, terus perihal suap menyuap, tapi oke lah MBG, gimana caranya bisa transparan sampai ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, secara konkretnya itu seperti apa, pengawasannya seperti apa. Jadi besar harapan kami di sini jangan hanya disuapkan dengan narasi-narasi normatif begitu saja, tapi disampaikan hal-hal yang konkret sehingga kami mahasiswa dan warga sipil juga bisa memantau dan menceklis apa saja poin-poin yang sudah disampaikan pada permalam ini, hari ini juga begitu Mas. Terima kasih banyak Mas Imam dari Universitas Indonesia, Prof. Wiwi, Ibu Sulis, Bang Saur, Bang Magdir, Bang Sadam, Kak Salsa dari Jordania. Terima kasih sudah hadir di Catatan Demokrasi. Paling tidak kita semua optimisme untuk memberantas korupsi. Karena ini namanya catatan demokrasi, jadi semuanya dicatat, ditampung, masukan saran. Pak Magdir, satu kata Pak, boleh buat Prabowo Subianto memberantas korupsi? Ya, saya kira pemberantasan korupsi yang harus dilakukan itu harus berkeadilan. Berkeadilan, Bang Saur. Jadi kita ini semua punya pengaruh yang sama. Jadi kita ini sebenarnya punya pahlawan untuk memberantas korupsi dengan cara menjaga diri kita. Apapun level kita, itu akan menjadi dahsyat untuk bisa memberantas korupsi. Dari diri kita, Prof. Wiwi. Ya, memberantas tidak cukup satu saja penegakan hukum, tapi lakukan literasi pendidikan tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah, Masya Allah. Pemberantasan korupsi itu harus mempunyai tolok ukur yang jelas sehingga bisa dilihat dan masyarakat boleh menilai. Oke. Kak Salsa, satu kata Kak, boleh Kak, pemberantasan korupsi Kak, satu kata Kak. Kalimat ya, ketika penguasa tanpa oposisi, maka negara akan dipaksa untuk berpihak pada kekuasaan. Baik, terima kasih Kak Salsa. Bang Sadam. Yang paling utama dalam pemberantasan korupsi adalah keberanian dan berintegritas. Artinya secara struktural dan kultural itu harus dilakukan secara bersamaan. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber Catatan Demokrasi. Harapannya kita semua bukan teriak anti korupsi, tapi harus berkaca pada diri sendiri. Apakah kita berintegritas untuk memerangi yang namanya korupsi? Saya Andrew Mercury, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh